selamat malam pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan malam hari ini saya Pipit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala SMTV. Dan alhamdulillah di kesempatan malam hari ini sudah hadir di studio bersama dengan kita pada malam hari ini. Kita akan perkenalkan terlebih dahulu. Nah, ini yang berada di tengah memakai jas warna hitam ya. Beliau Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, ada Pak Eka Ganjar Kurniawan. Apa kabar Pak Eka? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan untuk yang di pojok sebelah sana sudah tidak asing lagi. Beliau ini bisa dibilang banyak ya. Politisi iya, akademisi iya, praktisi pendidikan juga. Nah, Pak Haji Mulya Suryadi. Biasanya manggilnya Pak Ute akrabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah beliau adalah Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang. Nah, kenapa bersama dengan Komisi 3 pada malam hari ini? Karena Dinas Pendidikan adalah salah satu mitra kerja dari Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang. Dan untuk malam hari ini, pemirsa SMTV, kita akan membahas mengenai tema penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023 atau masih penerimaan PPDB ya untuk saat ini. Dan nantinya untuk Anda pemirsa SMTV yang mau bertanya mengenai mekanisme atau ada yang belum dimengerti atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, langsung boleh nanti bisa bergabung bersama dengan kita menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Nah, ini PPDB ini merupakan salah satu gerbang awal atau merupakan momen yang penting, apalagi untuk grade dari ke jenjang sekolah yang lebih tinggi begitu ya. Mungkin dari Pak Eka terlebih dahulu nih, khusus untuk di Kabupaten Sumedang nih Pak, untuk sistem PPDB yang diberlakukan saat ini seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan PPDB untuk tahun pelajaran 2022-2023 ini, pada prinsipnya dari sisi regulasi tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya gitu ya. Tidak ada perbedaan. Nah, khusus untuk Kabupaten Sumedang, ya perlu saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaan PPDB yang terpenting satu, tidak ada diskriminasi. Yang kedua, transparan, akuntabel dan objektif. Ya, yang intinya dari keempat itu. Jadi harapannya dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini, baik itu mulai dari jenjang PAUD dan SMP khusus untuk kemenangan kabupaten. Nah, kita Dinas Pendidikan harus bisa memfasilitasi itu. Ya. Jadi memang dibagi ada dua ya, untuk PAUD, TK, SD, SMP di kabupaten, dan untuk SMA, SMK ke provinsi. Betul. Nah, Itu ke kalau provinsi. untuk SMA, SMK mahasiswa ini harusnya dengan Pak Haji Ute ya, karena beliau juga nih salah satu praktisi pendidikan, karena beliau juga nih memegang yayasan yang mengelola PTS, salah satu perguruan tinggi swasta ya, Universitas 11 April di Kabupaten Sumedang. Kalau dulu mungkin masih sekolah tinggi, Pak Haji sekarang sudah universitas. Nah, boleh Pak Haji mungkin kalau tadi untuk gambarannya kalau di Disdik karena ruang lingkupnya beda. Nah, kalau Pak Haji kan nggak apa-apa, ini antara politisi dengan akademisi dibantu saja. Diborong Diborong Pak Haji. Ya baik, Teh Fitri, sebetulnya tadi sudah dikatakan Pak Sekdis bahwa untuk SMA, SMK itu kewenangannya di provinsi. Kami pun di kabupaten, saya sebagai Komisi 3 juga tidak bisa banyak intervensi terhadap PPDB tingkat SMA atau SMK. Hanya saja alurnya hampir sama dengan SMP, dengan SD, SMP. Jalur zonasinya sama, jalur afirmasinya juga sama, beberapa bagian. Cuman yang membedakan itu SMK. SMK itu tidak ada zonasi, tidak ada afirmasi. Betul-betul SMK itu terbuka untuk siapapun. Itu yang membedakannya. Pendidikan vokasi ya, Kak? Ya, karena itu keterampilan. Jadi tidak ada jalur zonasi, tidak berbeda dengan SMA. Kalau SMA ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi. Kalau di SMK itu tidak ada. Semua berhak untuk bisa
mengikuti pendidikan di mana saja. Iya, kalau untuk pendaftaran sendiri ini kan secara online. Mungkin kalau untuk SMA SMK karena sudah dewasa, kalau online sendiri kan sudah paham nih Pak Haji ya. Berbeda nih kalau dari Dinas Pendidikan kan membawahi TK, PAUD, SD, SMP. Kalau pendaftaran online, apalagi kalau SD itu kan lebih banyak di pelosok-pelosok daerah. Nah, itu bagaimana nih Pak Sekdis? Nah, ini menarik sekali. Nah, terkait dengan penerimaan peserta didik baru ini, nah untuk Kabupaten Sumedang kebijakannya itu kita tetapkan dan ini dituangkan dalam Perbub dan keputusan Kepala Dinas bahwa untuk jenjang PAUD dan SD bisa online, bisa offline atau bahasanya yang ditetapkan itu bisa daring atau luring gitu ya. Nah, untuk jenjang SMP, nah ini baru kita terapkan secara online. Dan untuk Kabupaten Sumedang, Pak Ketua, baru tahun sekarang, nah, ya online untuk masuk ke jenjang SMP. Kita baru terapkan pada tahun ini kebijakan penerimaan peserta didik baru ini secara online. Nah, karena ini masanya masa transisi dari offline ke online, maka pendaftaran dari lulusan SD ke SMP ini, ya kita coba ada guidance dari tiap satuan pendidikan jenjang SD untuk bisa mendaftar ke jenjang SMP gitu. Dan jadi tidak semua berlaku online ya, ada tidak juga yang offline juga bisa. Untuk jenjang SD dan PAUD ya kemungkinan ya mengambil offline untuk jenjang SD dan PAUD. Nah, untuk jenjang SMP, nah kebijakannya kita di Kabupaten Sumedang untuk tahun pelajaran sekarang pendaftaran itu secara online. Ya, begitu. Iya, dan memang sudah menyeluruh ya, sekarang sudah online. Nah, kaitan dengan kemarin yang memang 2 tahun ini mengalami pandemi ini sedikit berpengaruh di dunia pendidikan. Tanggapannya dulu nih Pak Sekdis, karena sekarang kan kita akan memulai tahun ajaran baru. Kalau kemarin kan untuk sistem KMM masih secara daring begitu. Nah, kalau untuk tahun ajaran sekarang bagaimana? Nah, untuk tahun ajaran sekarang ya, pembelajaran sudah tatap muka. Alhamdulillah ya, ini kembali seperti pembelajaran tahun 2020 ke belakang begitu. Memang untuk 2020 2021 ya pembelajaran itu lebih fokus belajar dari rumah ya, dari rumah. Nah, kebijakan kita pada saat 2020-2021 kemarin, ya alhamdulillah Dinas Pendidikan mengeluarkan kebijakan strategi komplementer 7 metode pembelajaran. Jadi artinya dengan 7 strategi komplementer 7 metode pembelajaran itu harapannya untuk daerah-daerah yang bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, bisa secara daring. Tetapi ada beberapa daerah yang daerah tersebut dilaksanakan secara daring itu tidak bisa, sehingga ini bisa dilakukan secara luring. Nah, luring itu bisa melalui guru kunjung, begitu ya, ada penugasan, terus ada tematik berbasis proyek dan lain sebagainya. Nah, jadi dengan cara kolaborasi tersebut, ya kita harapkan bahwa semua anak didik, walaupun pada masa pandemi dan belajar dari rumah, ini bisa terlayani masalah pendidikannya. Walaupun untuk pencapaian target kurikulum itu ya tidak maksimal. Ya sudah pastilah itu, karena kan tetap pembelajaran yang efektif itu ya pembelajaran secara tatap muka. Tetapi yang terpenting bagaimana kita bisa menjaga semangat anak tetap dia itu intinya masih mengakui bahwa dia itu pelajar dan dia tetap bersemangat untuk tetap belajar. Intinya itu juga yang sempat dibahas waktu talk show sebulan yang lalu kalau tidak salah ya dengan Pak Haji. Kan ini sudah mengalami tingkat kelesuan, anak-anak sudah mulai bosan, dan sekarang juga waktu itu Pak Haji mengusulkan KBM saja berani begitu, dan sekarang sudah tatap muka nih Pak Haji ya. Kalau untuk yang tadi mungkin SD, SMP, SMA bolehlah mungkin karena daring tidak begitu terlalu berpengaruh. Ini yang Pak Haji kalau yang SMK tadi Pak Haji, kalau yang keahlian kan karena kemarin banyak off-nya nih. Nah, sekarang bagaimana nih antisipasi untuk mungkin bisa dibilang mengejar ketertinggalan juga, memacu semangat lagi begitu. Tapi kemarin kalau SMK saya lihat untuk prakteknya khusus khusus mata pelajaran prakteknya itu bisa tetap muka langsung, karena sulit tidak bisa dihindari kalau tidak tatap muka untuk prakteknya. Walaupun untuk beberapa keahlian mungkin bisa dengan dikasih proyek-proyek tertentu, tapi untuk keahlian tertentu juga tidak mungkin dilakukan secara online.
Iya. Jadi saya lihat di beberapa sekolah di Sumedang SMK itu pada saat mata pelajaran keterampilan tuh mereka tatap muka di sekolah sehingga terbatas kan orang siswa yang masuk ke sekolahnya pun bisa terbatas. Iya, dan untuk Anda juga pemirsa SMTV, masih kita akan membahas bagaimana penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sumedang dan tentunya juga dengan maba nih, calon mahasiswa baru nanti seperti apa ya ke Pak Boleh, Haji. boleh sekalian. Sekalian ke Pak Haji Ute. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan masih di Balai Sawala SMTV HS Visa. SMTV kembali lagi masih bersama Balai Sawala SMTV, tentunya dengan kedua narasumber kita pada malam hari ini ada Pak Haji Ute, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang, dan juga Pak Eka, Sekretaris Dinas Pendidikan. Kita masih membahas bagaimana mekanisme atau jalur PPDB yang saat ini diterapkan oleh Kabupaten Sumedang khususnya. Dan untuk Anda nanti yang mau bergabung atau bertanya boleh menghubungi nomor live interaktif di 0811 247 378 yang mungkin saat ini Anda sebagai orang tua nih mau memasukkan putra-putrinya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi dari SD ke SMP, SMP ke SMA, atau dari SMA ini menjadi calon mahasiswa baru, bingung untuk menentukan pilihan mau masuk ke universitas mana, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Nah, nanti akan kita bahas. Ke Pak Eka terlebih dahulu, kita akan penjelasan mungkin Pak Eka untuk skema jalur nih, skema presentasi jalur PPDB khususnya untuk TK, SD, PAUD, SMP gitu. Baik. Nah, untuk jalur PPDB dan kuota, yang pertama jalur itu terbagi 4 ya. Ada zonasi, ada afirmasi, ada perpindahan, dan ada prestasi. Nah, untuk zonasi ini pertama jenjang SD minimal 70%. 70%. Ya, untuk zonasi jenjang SD. Yang kedua, untuk SMP itu minimal 50%. Yang kedua jalur afirmasi. Nah, jalur afirmasi ini minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi. Nah, khusus untuk prestasi ini hanya untuk jenjang SMP. Nah, jenjang SMP itu maksimal 20%, sedangkan 20%. untuk jenjang SD ini tidak ada jalur prestasi gitu ya. Nah, itu untuk pembagian persentasenya gitu ya. Jadi artinya mungkin saja untuk zonasi itu SMP mengambil 60%, asal jangan kurang dari 50%. Nah, afirmasi pun sama. Nah, bisa 20%, bisa 30%, tapi jangan di bawah 15%. Nah, untuk perpindahan orang tua bisa 2%, bisa 3%, tapi jangan lebih dari 5%. Nah, untuk prestasi gitu sama. Jangan sampai lebih dari 20%. Itu pembagiannya gitu. Kalau untuk kuota sendiri tadi kuota sekolah begitu. Ya, untuk kuota itu ya jenjang SD ini maksimal 4 rombel. 4 rombel. Satu rombel itu 28 siswa. 28 siswa. Jadi sekitar 115 orang ya untuk jenjang SD maksimalnya. Nah, untuk jenjang SMP maksimalnya itu 11 rombel. Satu rombelnya itu 32 orang, itu sekitar 352 ya, 352. Nah, itu untuk kuotanya. Kalau untuk tadi SD SMP kan ada 4 jalur nih Pak Haji. Kalau untuk mahasiswa, nah ini langsung kalau SMK SMA mungkin sama tadi ya, 4 jalur juga karena langsung ke provinsi. Karena beliau juga nih berhubung dari dunia pendidikan juga nih. Kalau untuk mahasiswa nih Pak Haji seperti apa nih jalurnya? Kalau mahasiswa sebetulnya hanya 2 jalur. Jalur biasa dengan ada jalur umum, kuliah. jalur khusus gitu. Jadi buat calon mahasiswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi manapun sebetulnya ada yang disebut KIP kuliah. Jadi ini adalah kalau dulu bidik misi lah. Jadi selama perkuliahan itu mereka mendapatkan uang saku dan biaya perkuliahannya ditanggung oleh negara. Hanya ini yang perlu disosialisasikan terus-menerus karena untuk bidik misi untuk KIP kuliah ini memang dikhususkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Jadi bagi masyarakat yang tidak mampu
gunakan kesempatan ini. Cuman pendaftarannya pasti online. Tapi yang harus dipastikan dulu, yang mau KIP kuliah itu harus punya kartu Indonesia Pintar yang KIP yang di sekolah, di SMA-nya. Jadi kalau di SMA-nya tidak punya itu, ya otomatis tidak bisa mengikuti KIP kuliah. Jadi keterangannya harus dari sekolah sebelumnya. Ya, dari sekolah sebelumnya. Ini yang harus dipahami. Untuk jalur yang lainnya ya jalur umum saja. Gitu. Cuman ya itu saja kelebihannya ada sekarang jalur KIP kuliah. Tapi itu pendaftarannya atau memasukkan data KIP kuliahnya itu langsung online dan langsung itu ke Kemendikti. Jadi yang menentukannya pun mereka, kita itu hanya dikasih kuota. Jadi setiap perguruan tinggi itu, setiap fakultas itu atau jurusan dikasih kuota, jurusan atau fakultas ini 10 orang atau 20 orang, nanti berapa banyak yang daftar ke jurusan tersebut. Iya, kalau khusus untuk di Unsap sendiri Pak Haji nih, kuota yang diterapkan bagaimana? Sama, nah ini untuk di Unsap pun ada beberapa fakultas yang kuotanya cukup lumayan. Kalau dulu ya, kalau sekarang kan belum keluar kuota itu. Iya. Kalau dulu ya banyak, ada yang per jurusan itu 50 orang, ada yang cuman paling sedikit kalau tidak salah 25 orang per jurusan. 25 orang. Per jurusan untuk KIP kuliahnya gitu atau untuk bidik misinya. Tapi kalau di Unsap sendiri ada beasiswa dari yayasan, ada beasiswa dari pemerintah juga yang disebut prestasi akademik. Prestasi akademik. Nah, jadi banyak beasiswa juga lah sebetulnya di Unsap juga. Jadi jangan ragu untuk kuliah di Unsap. Iya. Memang Unsap dulu didirikan untuk membantu masyarakat Sumedang untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini juga akan berpengaruh terhadap angka harapan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sumedang. Ya, betul. Jadi semakin banyak orang warga Sumedang yang berkuliah, maka ini akan meningkatkan rata-rata lama sekolah yang akhirnya IPM Kabupaten Sumedang bisa tinggi ya Pak Sekdis. Nah, itu salah satu upaya kita di Unsap ini untuk membantu pemerintah Kabupaten Sumedang. Dan insya Allah sampai saat ini biaya kuliah di Unsap itu sangat terjangkau. Saya tidak akan saya tidak akan memberikan bahwa termurah, tidak. Murah itu relatif gitu. Jadi yang penting terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Iya, dan memang dirasakan juga ya keberadaan Unsap bisa menyerap sekali wisuda itu angkatan berapa ribu Pak Haji? Tahun kemarin saja untuk wisudawan itu mencapai karena kalau masuknya sih banyak ya, cuman kalau wisuda itu kemarin kalau tidak salah sampai 800. Sampai 800. Satu kali wisuda Satu itu. kali wisuda 800. Ya. Artinya ini alhamdulillah masyarakat Sumedang sekarang sudah banyak yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Iya. Kalau untuk ke perguruan tinggi itu kan tadi biasanya orang-orang lebih minat perguruan tinggi negeri, menunggu dulu. Baru kalau untuk ke perguruan swasta nanti kalau sudah tidak diterima di negeri baru ke swasta. Yeah. Padahal secara kredibilitas universitas swasta juga tidak kalah dengan universitas negeri. Ini paradigma seperti ini bagaimana nih dari kacamata Pak Haji? Ya mungkin orang masih ingin seperti sama lah, seperti orang selalu ingin dimanapun kuliah ingin yang di negeri. Yeah. Pertama bergengsi. Negeri, walaupun sekarang negeri biaya negeri dengan swasta itu kebanyakan lebih terjangkau yang swasta dibanding negeri gitu kan. Dari sisi nanti lulusannya sama artinya kesempatan untuk bekerja dimanapun sama. Karena ada menerapkan sistem akreditasi. Sekarang di Kabupaten Sumedang saja berapa ratus lulusan Unsap baik untuk jadi guru, baik guru SD, SMP, SMA, mau di SKPD banyak yang lulusan Unsap. Jadi untuk kualitas ya kami tidak kalah dengan yang negeri karena sistem akreditasi itu memungkinkan satu jurusan di negeri dengan swasta, kalau akreditasinya sama ya berarti artinya kualitasnya sama. Iya, karena itu juga akreditasi merupakan salah satu jaminan mutu pendidikan. Ya, jaminan mutu pendidikan di sebuah perguruan tinggi. Iya, kalau di Pak Sekdis nih, kalau tadi kan memang nunggu dulu ke negeri baru ke swasta, itu memang sudah menjadi kadang mindset di masyarakat seperti itu. Walaupun tidak dipungkiri karena negeri sekarang bisa lebih mahal begitu. Nah, kalau untuk SD, SMP ini, kan ada negeri juga, ada swasta juga nih, sejauh pandangan mungkin dari ada database yang dipunya oleh Disdik seperti apa? Nah, baik. Mengenai minat masyarakat Minat sekarang. masyarakat ya.
Nah, untuk jenjang SD SMP ya, kalau jenjang PAUD itu 98% itu rata-rata swasta. Swasta, Ya, betul. ya, kita Negeri. untuk jenjang SD SMP. Nah, untuk jenjang SD SMP ini animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di negeri dan swasta ini, nah menurut pendapat saya ini tidak menjadi apa, ini harus ke negeri, Satu enggak. ukuran begitu ya, Justru tidak. tidak menjadi satu ukuran. Justru ada sekolah-sekolah swasta, bahkan untuk jenjang SMA SMK juga sama gitu Pak Haji ya. Sekolah-sekolah itu lebih diminati dibanding dengan sekolah negeri. Karena begini, nah kenapa ada kebijakan jalur di dalam PPDB? Nah ini perlu saya sampaikan, karena ini untuk merubah persepsi masyarakat terkait dengan ini sekolah favorit dan ini bukan sekolah favorit. Nah, itu seperti itu. Nah, khususnya Ya. sekolah negeri. Nah, karena dulu itu sebelum ada jalur zonasi, orang itu masyarakat, sebagian masyarakat berpandangan Berbondong-bondong bahwa menuju satu ya. menuju salah satu sekolah, padahal sama negeri. Nah, yang namanya sekolah negeri itu kewajiban pemerintah harus memberikan pelayanan yang sama, baik itu yang di kota ataupun yang di Ya, daerah. betul. Nah, dengan zonasi ini arahnya Ya. itu ke sana, Bu, ya. Arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Jadi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat dimanapun belajarnya, dimanapun sekolahnya itu sama. Gitu. Ya. Tapi memang sudah dari dulu seperti itu ya, Ya, kadang. ya mudah-mudahan itu kan by proses. Ya, by menambahkan proses. Pak Sekdes, justru saya melihat fenomena di Sumedang ini sekarang baik SD maupun SMP swasta banyak yang diminati. Ya. Ya ada beberapa contoh lah di Kabupaten Sumedang tingkat SD maupun SMP ternyata saya lihat jumlah mahasiswanya itu semakin tahun semakin banyak. Iya. Ini menandakan bahwa masyarakat Sumedang sudah ingin menyekolahkan itu benar-benar yang melihat kualitas, Kualitas, bukan betul. hanya saja label nama sekolah, ini sekolah favorit atau tidak, atau SMP favorit atau, tapi betul-betul ingin melihat kualitasnya. Jadi saya lihat fenomena ini sama untuk SMA juga, ya, apalagi SMA gitu kan. Kalau SMK jelas, SMK itu kan di Sumedang negerinya hanya berapa, negeri dengan swasta banyak swasta dibanding negeri Iya. kalau SMK gitu. Jadi justru ya marilah bersaing secara sehat. Jadi untuk dijadikan favorit itu biarkan yang memfavoritkan itu, betul kalau dengan zonasi itu yang memfavoritkan itu bukan sekolahnya sendiri, tapi masyarakat Iya. yang memfavoritkan bahwa ini sekolah favorit atau bukan, ya masyarakat yang menilai, bukan pengakuan dari sekolah itu sendiri, gitu. Dari pihak sekolah itu sendiri. Iya, kalau untuk pendaftaran sendiri nih, PPDB sudah mulai ya, Pak Sekdi? Ya, nah, untuk pendaftaran ini dimulai hari besok, Hari tanggal besok. 17 Juni 17 sampai Juni. dengan tanggal 25 Juni untuk 25. pendaftaran, baik itu jenjang PAUD, SD dan SMP. Ya. Jadi mulai besok sudah bisa mendaftar ya. Sudah Mungkin bisa, ini sudah juga warga masyarakat Sumedang, khususnya pemirsa SMTV yang saat ini sebagai orang tua nih mau menyekolahkan putra-putrinya, jadi besok sudah mulai. Kalau untuk mahasiswa masih ini ya Pak Haji? Mahasiswa sampai akhir Agustus, Sampai akhir karena Agustus. tahun akademik di perkuliahan itu mulainya 1 September. 1 September ya. Jadi kalau untuk SMK, SMA mau masuk perguruan tinggi itu sudah mulai mencari sendiri lah Pak Haji. Ya. Nah, cuman ada yang mungkin saat ini kadang anak-anak juga tidak bisa terlepas dari intervensi orang tua. Nah, sebaiknya mengikuti intervensi orang tua atau memang mengantar minat anak nih. Bagaimana nanti tanggapannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV HS Pisan. SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami, tentunya masih di Balai Sawala SMTV. Kita masih berbincang dengan Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang, Bapak Haji Mulya Suryadi, dan juga Pak Eka, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang. Kita masih membahas bagaimana jalur atau mekanisme PPDB yang ada di Kabupaten Sumedang. Dan untuk pendaftaran sudah bisa dimulai besok ya, tanggal 17 Juni. Dan untuk tadi masih sesaat tadi sebelum jeda, nah kita membahas bagaimana perbedaan paradigma nih masyarakat untuk berbondong-bondong masuk
menjadi tujuan tadi sekolah favorit dan tidak favorit. Nah, ini yang menjadi akhirnya tadi berpengaruh terhadap kuota, kemudian juga dari rombel kelas. Nah, ini ada yang terpenuhi, ada yang minim tidak terpenuhi. Nah, ini mungkin kalau untuk sekolah favorit ini memang ada intervensi dari orang tua terhadap anak harus masuk sekolah favorit ini atau memang kemauan anak. Nah, seperti apa nanti tanggapannya nih Pak Haji Ute terlebih dahulu. Sebetulnya untuk sekolah favorit dan tidak favorit ini karena memang sudah dari zaman dulu Pak Haji seperti itu. Ya, nah, betul. Dari Pak Haji dari kacamata pendidikan lah seorang akademisi seperti apa melihat fenomena ini. Jadi untuk tingkat SMP dan ya dari SD, SMP sampai SMA, mungkin intervensi orang tua itu lebih dominan. Lebih dominan. Saya yakin lebih dominan lah. Orang tuanya ingin menyekolahkan ke sekolah A, ke sekolah B, ke sekolah C. Ya. Hampir rata-rata lah kalau dilakukan survei mungkin lebih dari 80% ya. Jarang yang untuk usia SMP ke SMA itu keinginan sendiri. Kecuali memilih jalur SMK. Biasanya ada keinginan dari anaknya ingin keterampilan apa gitu. Nah, untuk langsung ke kuliah, ini baru sebagian besar anak yang menentukan. Anak yang menentukan. Anak yang menentukan ingin kuliah di mana atau ingin kuliah mengambil jurusan apa. Sekarang itu masalah kuliah di mana itu untuk masyarakat Sumedang saya kira sudah mulai berubah saya melihat. Ya. Cuman ingin jurusan apa ini yang kadang-kadang masih ada pertentangan Masih. antara anak dengan orang tua. Ya. Masih ada perdebatan. Saya lihat banyak sekarang masyarakat Sumedang yang tidak kuliah di Sumedang itu atau tidak kuliah di Unsab itu, pertama karena jurusannya memang tidak ada di Unsab. Yang kedua memang mereka masuk negeri. Iya, kalau dari orang tua itu biasanya Pak Haji berpikirnya lebih kuliah lebih dekat itu biaya lebih hemat. Ya. Itu Dan lebih apa ya, bisa lebih diperhatikan. Iya, Kalau kuliah terkontrol. ya, terkontrol, kalau harus kuliah di luar daerah kan Iya. mereka juga ada kekhawatiran tersendiri dengan kosnya atau dengan biaya dan ya, sebagainya. karena biaya UKT kadang lebih mahal kosan sama Ya, makan. betul, Nah, betul. Kalau untuk yang kuliah di luar Sumedang, Betul. sebetulnya untuk gelar mah sama saja karena nanti tidak dicantumkan ini SPD-nya SPD ini apa SPD ini kan sama ya. Tidak, sama semuanya. Kalau Sama. SPD ya SPD, SPD. semuanya. Jadi itu juga salah satu yang mesti diterapkan. Kadang kita lebih berpikir dari segi realitas ya Pak Haji. Ya. Segi realitas kemudian juga kondisi. Nah, untuk para calon mahasiswa baru, jadi pertimbangan ini harus menjadi pertimbangan yang paling penting karena kuliah lebih dekat kalau orang tua itu pasti khawatir, terutama kalau anak perempuan ya, anak perempuan. Jadi kuliah lebih dekat biaya lebih hemat, kemudian lebih terkontrol dan juga apalagi nanti setelah ada gelar tidak ada embel-embel dan segala macam. Tidak ada sudah pasti. lulusan mana. Nah, itu sudah Yang jelas ini pasti jurusannya sama. terakreditasinya A, B atau C. Gitu. Nah, itu karena sama-sama juga menjamin. Dan Unsab juga di sini luar biasa kontribusinya terhadap Kabupaten Sumedang ya. Jadi meningkatkan angka harapan lama tadi. Ya, rata-rata lama sekolah. Lama sekolah. Jadi lebih orang-orang juga entos we kanu caket, rata-rata kan seperti itu. Apalagi kalau yang daerah jauh Pak Haji, Ya. biasanya memilihnya yang lebih dekat. Karena gitu. rata-rata lama sekolah di Sumedang ini masih rendah. Kalau dihitung masih D1 ya Pak Sekdis, masih berapa tahun? Jadi masih 8 tahun rata-rata lama sekolahnya. Jadi ini yang harus ditingkatkan. Ini juga akan berdampak kepada Kabupaten Sumedang itu sendiri. Iya, indeks pembangunan. Nah, ini juga berbicara mengenai ini kan tentunya ada 3 elemen penting nih dari dunia pendidikan, tidak hanya tadi orang tua sudah pasti ini peran orang tua paling penting, kemudian tenaga pengajar juga pendidik nih penting dan tidak terlepas dari pemerintah. Nah, sejauh ini karena ini pemerintah dulu deh. Pak Dinas nih, Pak Sekdis dari Dinas Pendidikan untuk penggunaan kurikulum nih sekarang seperti apa nih yang diterapkan? Baik, nah untuk kurikulum ini menarik sekali. Nah, kurikulum yang diterapkan sekarang ini ya sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Ya, Jadi sekolah itu bebas memilih opsi. bebas. Nah, bisa kurikulum 13 boleh. Nah, adapun yang ingin menggunakan kurikulum merdeka silahkan. Nah, untuk kurikulum merdeka ini ada 3 opsi ya. Ada mandiri belajar. Nah, mandiri belajar itu kurikulumnya masih tetap kurikulum 13, tetapi ini sudah ada dimasukkan terkait dengan
merdeka belajarnya gitu ya. Nah, yang kedua ada mandiri berubah. Nah, Berubah. untuk mandiri berubah ini kurikulumnya sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, tapi kurikulum merdekanya itu yang yang sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Nah, yang ketiga ini mandiri berbagi. Nah, kalau mandiri berbagi itu betul-betul proses pelaksanaan pembelajaran itu jadi kembalikan kepada satuan pendidikannya. Jadi satuan pendidikan bisa menggali potensi-potensi yang ada. Ini sudah masuk ke mandiri berbagi. Nah, untuk bisa masuk ke opsi-opsi tersebut, nah ini dilihat beberapa instrumen-instrumen yang ada di sekolahnya tersebut, begitu. Tidak langsung katakannya sekolah A, saya ingin memilih mandiri berbagi, bukan seperti itu. Ini ada instrumen-instrumen ataupun indikator-indikator yang harus terpenuhi. Nah, apakah ini masuk ke mandiri belajar, mandiri berubah, atau mandiri yang tertinggi itu adalah mandiri berbagi. Nah, esensinya terkait dengan masalah kurikulum ini menurut saya ini sangat luar biasa bagus. Nah, arahnya itu bagaimana pembelajaran itu dikembalikan lagi ke sekolahnya masing-masing. Karena yang lebih tahu terkait dengan potensi anak didik itu kan gurunya. Nah, gurunya begitu ya. Kalau untuk di Sumedang sendiri yang dominan nih rata-rata banyak kurikulum yang mana nih? Karena penerapan terkait dengan kebijakan implementasi kurikulum merdeka ini baru digulirkan. Nah, kemarin berdasarkan data yang kami terima yang di dashboard implementasi kurikulum merdeka ini, untuk yang jenjang SD ini kebanyakan lebih memilih ke mandiri belajar. Mandiri belajar. Kurikulum 13 itu ya. Itu mandiri belajar. Nah, untuk jenjang SMP pun kebanyakan masih di sana gitu. Nah, ini bertahap. Karena targetnya itu di tahun 2024 itu baru pemerintah pusat itu harus menerapkan secara utuh terkait dengan implementasi kurikulum merdeka ini. Nah, ada beberapa perbedaannya apa nih tadi mandiri belajar dengan merdeka belajar, kan mandiri sendiri merdeka gitu. Nah, gini, kurikulum merdeka itu implementasi kurikulum merdeka itu ada 3 opsi. Mandiri belajar gitu. Nah, itu masuk bagian dari kurikulum merdeka juga. Nah, mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, mandiri berbagi ini adalah sudah betul-betul menerapkan implementasi kurikulum merdeka, begitu ya. Nah, jadi sekolah punya kebijakan tersendiri dalam menggali potensi-potensi anak didiknya, gitu. Seperti di kuliahan gitulah Pak Haji, sama seperti itu. Nah, sebetulnya di tingkat perguruan tinggi itu sudah lebih dulu menerapkan pola seperti itu. Jadi contoh soal, kan waktu kita sekolah diajarnya sama guru ini soalnya dibuat dari pusat. Nah, kalau di kampus kan enggak, dia ngajar berarti dia juga yang bikin soal, dia juga yang itu yang mandiri berbagi itu ya. Ya, gitu. Kalau gambarnya itu seperti pembelajaran yang dilakukan di perguruan-perguruan tinggi gitu. Metode pembelajarannya gitu. Ya, jadi itu salah satu kebijakan juga dari pemerintah yang bisa lebih meningkatkan kemajuan pendidikan ya, khususnya terutama untuk para peserta didik, kemampuannya mungkin akan lebih tergali. Jadi saya ingin juga tanya juga nih, Teh Fitri, kalau di perkuliahan ada kampus merdeka itu ada. Ya, itu juga sama itu ya, ini Merdeka Belajar, ini kampus merdeka. Sebetulnya tujuannya sama. Cuman saya juga belum begitu banyak menggali tentang Merdeka Belajar. Hanya kalau di kampus itu, kampus merdeka itu, jadi kalau mahasiswa itu, contoh ada mahasiswa yang jurusan teknologi informasi atau teknik informatika, mereka membuat sebuah proyek di luar perkuliahan, proyeknya sukses dan itu bisa dipertanggungjawabkan, itu dari hasil itu bisa dimasukkan ke mata kuliah mana saja, nilainya langsung ada. Jadi tanpa harus mengikuti perkuliahan, tanpa harus ujian, asal proyeknya jelas, hasilnya ada dan bisa dipertanggungjawabkan, itu dari satu proyek itu bisa untuk mengisi nilai 3 atau 4 mata kuliah. Iya, jadi lebih menemukan hal baru. Mungkin di sekolah juga anak kalau tadi berbagi itu, mereka bisa melakukan, siswa itu melakukan apa di rumahnya, nanti dikonversi ke mata pelajaran mana ini cocoknya, sehingga mata pelajaran itu si anak sudah mendapatkan nilai
maksimal gitu, Iya, atau nilai jadi dari bagus. penelitian itu ada jurnal seperti itu dan nanti Ya, dinilai seperti ya itu, ya jurnalnya. betul. Iya. Betul kan Pak Sekdi seperti Ya, itu kalau di arahnya seperti itu. arahnya Arahnya sih, seperti untuk itu. merdeka berbagi ya. Ya. Jadi Iya. intinya mungkin begini, saya ilustrasikan kayak dokter. Dokter itu datang ke katakanlah ke pasien yang pamim di kelas 4 ya, kelas Iya. 3 ya, kelas 3 yang pasiennya itu ada sampai 10. Dan ketika pasiennya 10, apakah pemeriksaan dosisnya disamakan 10? Tidak kan? Sesuai diagnosa Ya, masing-masing. sesuai dengan diagnosa masing-masingnya. Arahnya seperti itu. Merdeka belajar itu arahnya ke sana. Jadi si guru itu harus bisa mempersepsikan bahwa siswa itu individu, bukan kelas. Berbeda-beda lah. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Nah, tingkat Iya. ini jadi apa namanya? Cara metode penyampaian pun antara satu dengan yang lainnya pun harus ada treatment yang berbeda-beda. Ya, Kan berarti ini begitu. kuncinya ada di tenaga pendidik ya, Betul. tenaga pengajar. Jadi harus bisa membaca potensinya. Oh, ini Membaca potensi potensi. ini. Ya, berarti bagaimana caranya begitu. Iya, jadi kebijakan pemerintah ini juga tidak akan berjalan dengan baik apabila implementasi dari tenaga pengajar dan pendidik juga tidak maksimal. Nah, ini berarti tadi peran serta yang tadi peran orang tua, kemudian juga orang tua lebih mengarahkan, kemudian juga dari guru tadi lebih bagaimana lebih bisa mengimplementasikan terutama untuk kebijakan dari pemerintah. Nah, dari segi regulasi memang pemerintah juga berkewajiban. Nah, ini mas sekarang ke Pak Haji Ute dari Komisi 3 nih Pak Haji. Kalau Komisi 3 nih dengan Dinas Pendidikan kaitan dari pengawasannya seperti apa nih Pak Haji? Ya, kami selalu rutin lah, minimal 3 bulan sekali ya Pak Sekdis kami Ya. melakukan ke SKPD terkait atau mitra Komisi 3. Bahkan kalau di jadwal kita Komisi 3 itu hampir setiap bulan ada untuk pengawasan kepada mitra kerja di SKPD. Hanya saja 1 bulan kan mitra kerjanya banyak keliling, Ya. kadang-kadang untuk kembali ke dinas yang bersangkutan itu bisa 2 atau 3 bulan berikutnya. Tapi alhamdulillah selama kami melakukan pengawasan di Dinas Pendidikan tidak ada hal-hal yang di luar inilah. Jadi masih on the track lah, masih. Dan alhamdulillah segala permasalahan di pendidikan di Kabupaten Sumedang semua bisa terselesaikan. Hanya mungkin saya titip aja Pak Sekdis, nanti masalah kuota setiap sekolah itu betul-betul diterapkan. Jangan sampai ada sekolah yang, karena tadi untuk beberapa sekolah mungkin bisa kekurangan siswa, tapi untuk sekolah-sekolah tertentu mungkin bisa jadi banyak siswa. Nah, itu menjadi salah satu permasalahan. Jangan sampai nanti tadi kan satu SMP itu tingkat SMP itu maksimal 11 rombel. Dengan satu rombelnya itu hanya 32 orang. Jangan, kami tidak mau menemukan lah satu rombel itu ada 35 orang atau 36 orang gitu. Biasanya ini yang luput dari terapkanlah sesuai kuota. Nanti juga kami akan mungkin begitu tahun ajaran baru kami Komisi 3 juga akan melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah terkhusus dalam tanda petik ya sekolah yang dinamakan siswanya. favorit dan yang kurang siswanya. Apakah betul menerapkan 32 per rombelnya? Ini yang harus karena ya kita biar sama-sama meratakan, semua bisa merasakan dan pembelajaran bisa rata di semua tingkatan di sekolah. Karena ini juga PPDB ini tujuannya adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk seluruh lapisan masyarakat agar mendapatkan hak pendidikan yang sama. Kalau dari Pak Haji Ute sebagai Komisi 3 tentunya dari sisi pengawasan beliau memastikan supaya sistem PPDB ini berlangsung dengan baik begitu. Tidak boleh ada ini. Kalau tadi solusinya Pak Eka, karena kan memang di lapangan tadi ditemukan seperti kasus sekolah favorit dan non favorit, apalagi dengan jumlah peminat siswa tentu akan jauh lebih banyak ke yang favorit. Solusinya mungkin dari Dinas Pendidikan untuk menyikapi hal seperti ini bagaimana? Ya, solusinya ya tadi itu. Pertama ada ambang batas maksimum rombongan belajar. Satu itu. Yang kedua, solusinya dengan jalur tadi. Ya, ketika katakan satu sekolah sudah melebihi ambang batas kuotanya, berarti itu mau tidak mau harus ke sekolah yang lain gitu ya. Nah, dengan jalur zonasi ini ya perlu saya sampaikan bahwa jalur zonasi saya contohkan ketika menerapkan jalur zonasi untuk SMP itu katakan 50%. Nah, contoh ada yang daftar ke sekolah itu
60% begitu ya. Nah, pertama kita tidak boleh melarang masyarakat untuk daftar ke sekolah manapun. Iya. Tetapi yang membatasi ini itu aturan. Ketika katakan lebih dari 50%, Wayahna. wayahna berarti untuk yang jaraknya lebih jauh berarti harus pindah ke sekolah disalurkan ke sekolah yang lain. Oh, Makanya mudah-mudahan gitu Pak Ketua, untuk jenjang SMP sekarang kan kita mulai menerapkan PPDB secara online. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi salah satu solusi juga. Nah, untuk meminimalisasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua gitu. Iya, dan ini juga menjadi harapan untuk kita semua. Nah, kalau dari Disdik sendiri ini ada call center tadi ya, Pak Eka, yang ada, betul. untuk pengaduan warga masyarakat Sumedang. Untuk operator boleh ditayangkan, ada tayangan untuk informasi atau pengaduan penerimaan peserta didik baru call center dari Dinas Pendidikan. Ini sampai sejauh ini juga sudah ada Pak ya? Oh, belum ya, karena baru mulai besok ya. Udah ada. Tapi harus mulai besok gitu Ya, aktif. mulai besok aktifnya. Ya, boleh ditayangkan untuk operator sambil nanti penjelasan dari Pak Eka ya untuk informasi pengaduan. Ini memang dibuat sengaja khusus ya untuk ini. Ya, betul. Nah, ini untuk informasi dan pengaduan PPDB ini memang diwajibkan ya. Ya. Diwajibkan untuk dibuat baik itu dalam bentuk WhatsApp ataupun dalam bentuk email gitu. Ya, lanjut ini untuk dasar hukum yang tadi ya. Ya. Untuk informasi pengaduan bisa ditampilkan karena masyarakat juga butuh. Ini biasanya kalau yang sudah nih Pak Eka, pengaduannya apa? Apakah ini contohnya ini satu anak ini sudah masuk jalur prestasi ternyata tidak diterima, apakah bisa masuk ke 3 jalur lainnya? Nah, itu. Nah, apabila contoh gini, ada salah satu warga yang sudah masuk atau mendaftarkan melalui jalur prestasi, Ya. tetapi tidak diterima, ini bisa masuk ke jalur zonasi. Jalur gitu. zonasi. Zonasi begitu. Ya, baik jadi afirmasi, prestasi, Ya. seandainya itu tidak masuk, bisa salah satunya memilih ke jalur zonasi. Gitu. Ke jalur zonasi. Dan untuk hotline informasi pengaduan PPDB call center dari Disdik ya di 0821185529997 atau di 085863506305. Nah, ini bisa dicatat untuk pemirsa SMTV. Ini WhatsApp atau call center juga. Ini boleh telepon? Bisa telepon. 24 jam ini Pak Eka? Ya, hanya jam ini saja ya. Ya, untuk Anda pemirsa SMTV boleh ya dicatat. 24 jamnya di email. Gitu. Ya, 24 jamnya di email. Boleh dicatat tadi nomor informasi atau pengaduan PPDB call center apabila nanti menemukan ketidakpuasan mungkin ya. Nah, atau dari sekolah mungkin atau mau komplain bertanya sesuatu lebih jelasnya, karena kalau dari SMA SMK itu langsung linknya dari provinsi ya, linknya dari provinsi, jadi pengaduannya ke sana. Dan untuk tingkat PAUD, TK, SD, SMP, nah yang tadi ya bisa di 0821185529997 atau di 085863506305. Dan mungkin ini karena sudah mau waktunya nih Pak Haji, karena tidak mungkin kan ada closing statement nih dari Pak Haji kaitan dengan terutama ini kan PPDB ini tujuannya yang tadi untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya sehingga tidak ada kesenjangan sosial. Semua sekolah ini kan ingin menciptakan generasi yang terbaik, jangan Betul. sampai yang ini terlalu over, yang ini kekurangan. Nah, seperti apa? Saya hanya saran saja kepada masyarakat Kabupaten Sumedang, sudahlah sekolah dimanapun sama. Sama ya. Jadi jangan melihat SMP A, B, C, D-nya, yang jelas yang lebih dekat dengan dengan rumahnya sendiri itu saya kira yang terbaik sekolahnya. Jadi jangan mencari sekolah yang jauh, sementara tetangga sebelah dilewat. Jadi ciptakan mindset di orang tua siswa di masyarakat Sumedang bahwa sekolah yang terdekat dengan rumah itu adalah sekolah yang terbaik. Iya, siap. Dan ini juga luar biasa karena indeks pendidikan ini sangat salah satu komponen penting dalam peningkatan indeks pembangunan manusia. IPM Kabupaten Sumedang berapa nih, Pak Seknis? Ada datanya, data numeriknya untuk
bisa dibilang untuk Sumedang ini kategorinya apa? Rendah, sedang atau tinggi? Sedang. Sedang ya. Ya untuk Indeks rata-rata pendidikan. lama sekolah ini kita itu baru di 8,3 ya. 8,3. Ya. Kategori sedang. Ya sedang itu. Dan Pak untuk Haji kategori sedang. harapan kan ada Ya. angka harapan sekolah. Nah, untuk angka harapan sekolah itu kita sudah 12 tahun lebih gitu. 12 tahun Nah, lalu. berarti kalau sekolah itu orang Sumedang itu cita-citanya sekolah itu baru sampai D1 lah gitu. Oh ya, belum ada ini ya. Belum sarjana Ya, itu. mudah-mudahan Nah, nanti ini ke tantangan depannya juga ya. buat tantangan. kita semua ya, termasuk kami di Dinas Pendidikan sebagai yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa tugas kami Dinas Pendidikan itu bagaimana akhirnya itu bisa membidik peningkatan indeks pembangunan manusia tersebut ya, baik itu rata-rata lama sekolah ataupun angka harapan sekolah begitu. Iya, dan itu juga yang disampaikan untuk PPDB mungkin Pak Eka ada Baik ya, pesannya? untuk PPDB yang pertama tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa dimanapun sekolahnya, insya Allah ya, pemerintah daerah Kabupaten Sumedang akan memberikan pelayanan yang terbaik, yang sama begitu ya. Karena kewajiban pemerintah itu adalah memberikan pelayanan pendidikan yang adil dan merata begitu. Jadi jangan sampai berpikiran bahwa satu sekolah ini lebih baik dibanding dengan sekolah yang lainnya. Insya Allah kami akan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga masyarakat di Kabupaten Sumedang. Iya, dan luar biasa untuk narasumber kita pada malam hari ini juga membuka wawasan dan juga pengetahuan untuk kita semua, khususnya warga masyarakat Sumedang dan pemirsa SMTV yang saat ini sedang menyimak. Rupanya pemirsa juga anteng nih Pak, karena menyimak kita ya. Dan tentunya ini juga PPDB merupakan salah satu tujuan bagaimana meningkatkan kemajuan pendidikan khususnya di Kabupaten Sumedang. Ada 3 poin yang tadi bisa kita tangkap, kita simpulkan. Yang pertama, peran orang tua ini merupakan sangat penting karena bisa merubah mindset atau rasa percaya diri terutama terhadap anak ya, untuk kalangan TK, SD, SMP seperti tadi dibilang bisa mengarahkan. Jadi peran orang tua di sini juga sangat penting. Kemudian juga peran guru atau tenaga pengajar dan pendidik ini dalam memberikan atau implementasi terutama dalam proses kegiatan belajar mengajar juga tentunya ini sangat berpengaruh, apalagi tadi ditunjang dengan kurikulum dari pemerintah tadi sudah disiapkan. Dan yang ketiga adalah peran serta dari pemerintah bagaimana memberikan kebijakan yang baik untuk kemajuan pendidikan, terutama juga tadi evaluasinya harus ada, pengawasannya juga ada dari pemerintah seperti apa, dan tentunya kolaborasi ketiga elemen ini bisa meningkatkan indeks kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumedang. Mudah-mudahan yang tadi kategorinya masih 8, mudah-mudahan tadi bisa naik ya, dan S1 semua. Untuk Anda juga yang saat ini domisili di Kabupaten Sumedang, calon mahasiswa baru, segera jadi tidak usah berpikir yang terlalu jauh, karena kuliah di kampus yang dekat pun itu akan lebih menenangkan ya kalau untuk orang tua, karena selain tadi kuliah lebih dekat, biaya lebih hemat, kemudian juga lebih terjangkau, kondisi geografis juga lebih dekat, itu akan lebih memudahkan interaksi dengan lingkungan, kemudian juga teman-teman, karena begitu lulusan akan sama saja begitu ya, gelarnya pun sama yang diperoleh ya. Nah, ini juga meningkatkan ekonomi masyarakat Sumedang, khususnya di dunia pendidikan, terutama di Kabupaten Sumedang ini luar biasa, karena Unsap juga ini Pak Haji memberikan kontribusinya sangat besar, satu kali wisuda bisa sampai 800. Jadi untuk Unsap belum dibuka ya tadi pendaftarannya nanti? Sudah mulai dibuka. Sudah dibuka. Jadi untuk Anda juga nih yang orang tua siswa, calon mahasiswa baru, boleh segera mendaftar. Iklannya sering ada di SMTV, jadi bisa langsung dicatat begitu ya. Kalau untuk online bisa lebih mudah, lebih mandiri. Dan sekali lagi terima kasih atas narasumber saya pada malam hari ini, Pak Haji Ute dan juga Pak Eka. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.